Begini komentar pelatih Uni Emirat Arab dan Iran usai satu grup dengan timnas Qatar di grup A kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Bahkan dia mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang sangat beruntung bisa berada di grup C. Begini alasan pelatih Uni Emirat Arab dan Iran mengapa menganggap timnas Indonesia bisa beruntung tak berada satu grup dengan timnas Qatar. Begini penjelasan lengkapnya. Appropriate way to make the people happy, as well as a team is the most. Dalam persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 zona Asia, pelatih timnas Uni Emirat Arab, UEA, Bert van Marwijk, mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pelatih timnas Uni Emirat Arab, UEA, Bert van Marwijk mengaku muak karena timnya berada satu grup dengan Qatar di grup A. Menurutnya, Qatar adalah salah satu tim tercurang di Asia, dengan banyak negara yang menjadi korban kecurangan mereka, termasuk Indonesia dan Iran. Qatar bukan lagi rahasia umum. Mereka selalu mendapatkan keuntungan dari wasit dalam setiap pertandingan, kata Van Marwijk. Contoh yang jelas adalah saat timnas Indonesia U23 menjadi korban kecurangan Qatar di Piala Asia U23. Indonesia adalah salah satu tim terkuat, namun mereka dicurangi oleh Qatar. Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan frustrasi Bert van Marwijk, tetapi juga mencerminkan ketakutannya saat berhadapan dengan Qatar. Jika dilihat dari segi permainan, timnas Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Qatar. Namun, performa Qatar selalu didukung oleh keputusan wasit yang aneh dan menguntungkan mereka. Pelatih UEA Bert van Marwijk juga mengungkapkan bahwa bukan hanya UEA yang merasakan hal ini. Pelatih Iran, Amir Galenoei, juga pernah mengalami trauma saat berhadapan dengan Qatar. Iran sempat menjadi kandidat kuat juara Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Jepang di perempat final. Namun, langkah mereka terhenti di semifinal gara-gara gol kontroversial Qatar. Ujarnya. Pelatih Iran Amir Galenoei menambahkan, gol ketiga Qatar yang dicetak oleh Almoez Ali sangat kontroversial. Itu sangat menyakitkan karena Iran seharusnya berhak melaju ke final. Ini menunjukkan bahwa dalam pertandingan melawan Qatar, kami tidak hanya harus melawan tim mereka, tetapi juga keputusan-keputusan wasit yang cenderung menguntungkan mereka. Dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, performa Qatar selalu menjadi sorotan. Banyak tim yang harus menelan pil pahit akibat keputusan wasit yang meragukan, seringkali memberikan keuntungan signifikan bagi Qatar, bahkan hingga kemenangan. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di putaran 2. India menjadi korban teranyar Qatar, tepatnya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipimpin wasit Kim Musung. Momen haram yang dimanfaatkan Qatar ini muncul di menit ke-73, di mana bola yang sudah keluar dari lapangan dimasukkan kembali oleh pemain Qatar. Hal itu tidak terlihat hakim garis, karena berlangsung di samping tiang gawang India hingga berbuah gol penyama kedudukan oleh Qatar. Qatar pun mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1 sekaligus memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan membuat timnas India gagal lolos ke putaran 3. Ini yang membuat timnas Iran dan UEA harus ketakutan saat akan berhadapan dengan timnas Qatar di putaran 3. Bukan hanya UEA, pelatih Iran Amir Galenoei pun sempat trauma jika kembali berhadapan dengan Qatar. Ini adalah masalah serius yang harus diperhatikan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Kontroversi ini menambah ketegangan menjelang pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan banyak pihak yang berharap agar integritas dan keadilan dalam sepak bola dapat ditegakkan, demi terciptanya kompetisi yang adil dan sportif. Berita kedua.
Begini respon Presiden FIFA usai Timnas Indonesia diremehkan media Arab Saudi jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran 3. Dalam sebuah laporan terbaru, media Arab Saudi, Al Jazeera, menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh terlalu berharap dapat mencuri poin saat melawan Timnas Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media tersebut mengklaim bahwa Timnas Indonesia merupakan tim terlemah di grup C, dan berada pada posisi terendah dalam peringkat FIFA di grup tersebut. Namun, pernyataan ini mendapat tanggapan tegas dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menekankan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh diremehkan, meskipun memiliki peringkat FIFA yang rendah. Jangan pernah memandang remeh Timnas Indonesia. Meskipun mereka saat ini memiliki poin terendah, mereka baru-baru ini menunjukkan prestasi luar biasa di turnamen Piala Asia. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menggarisbawahi bahwa Timnas Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain berpengalaman, termasuk pemain naturalisasi yang bermain di tim-tim Eropa. Kombinasi antara talenta menarik dan pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi juga disebut sebagai aset berharga bagi Timnas Indonesia. Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Timnas Arab Saudi yang gagal lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai babak semifinal. Sekitar 60% pemain Timnas Indonesia U23 akan bermain di putaran ketiga nanti. Jadi, jangan pernah menganggap remeh Timnas Indonesia. Tegas Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga optimis dengan peluang timnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Baru-baru ini, ia mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia sedang menargetkan kemenangan dan berusaha mencapai peringkat FIFA 100 dunia. Shin Tae-yong juga sedang berupaya memperkuat lini serang Timnas menjelang kualifikasi. Salah satunya adalah Ula Romeni, pemain FC Utrecht tersebut digadang-gadang bakal masuk skuad Timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga nanti. Dengan kehadiran Ula Romeni, nantinya lini serang Timnas Indonesia akan semakin kuat. Bahkan bukan hanya Ula Romeni. Ada 5 calon pemain yang akan dinaturalisasi, yang bersiap membela Timnas Indonesia di putaran 3. Bahkan banyak pengamat sepak bola juga menekankan agar Timnas Indonesia segera mungkin mencari kekurangan dari Timnas Indonesia. Pernyataan Gianni Infantino memberikan dorongan bagi Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi dan potensi Timnas Indonesia diakui di kancah internasional. Jadi menurut Presiden FIFA, media Arab Saudi belum pantas meremehkan Timnas Indonesia. Jika melihat performa dan prestasi Timnas Indonesia yang akhir-akhir ini sangat luar biasa.